Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirunisa. Di sini saya diberi tugas oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Auditing 1, Bapak yang terhormat Bapak Makmuri Ahdi MAK. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai laporan arus kas PSAK 2. Laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Dan informasi arus kas entitas juga berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Selanjutnya, manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas. Struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang selanjutnya, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flows dari berbagai entitas. Yang terakhir, meningkatnya daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Kas dan setara kas. Apa sih kas dan setara kas itu? Kas adalah saldo kas dan rekening giro deposit. Sedangkan setara kas atau kas equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Dalam hal ini juga arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Selanjutnya, penyajian laporan arus kas. Yang pertama, pelaporan arus kas melaporkan arus kas selama satu periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Dan yang terakhir, suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunganya, dan pendanaan dan juga operasi. Arus kas operasi. Arus kas operasi atau aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Selanjutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Terdapat dua metode. Yang pertama, metode langsung, dan yang kedua, metode tidak langsung. Metode langsung, kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Sedangkan metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dalam hal ini, dianjurkan bahwasanya melaporkan dengan metode langsung dengan informasi yang lebih berguna tentunya. Selanjutnya ada arus kas investasi. Arus kas investasi atau aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk serta kas, yang mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Yang kedua, arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah
aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal dan pinjaman entitas dan juga memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Selanjutnya, arus kas dalam mata uang asing. Yang pertama, arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Yang kedua, arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Ketiga, konsisten dengan PSAK nomor 10. Yang keempat, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Dan yang terakhir, perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Dan yang terakhir ada ketentuan lain dalam laporan arus kas. Yang pertama, transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Ketiga, entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha atau restriksi beserta pendapat manajemen. Dan yang terakhir, hal ini efektif berlaku sejak 1 Januari 2011. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.